Salam semesta. Apa kabar semua sahabat Master Ong? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kebelimpahan, keharmonisan keluarga dan kesehatan yang prima tentunya. Itu selalu Master Ong doakan di dalam doa-doa Master Ong untuk semua klien dari Master Ong Tarot. Oke. Di penghujung tahun ini sebentar lagi kita akan memulai satu tahun baru di 2025 dan juga sebentar lagi akan memasuki Xinjia atau tahun Imlek, tahun lunar Chinese 2025 dengan sio yang berkuasa adalah sio ular elemen kayu ya. Nah, di penghujung tahun ini Master Ong ingin membahas satu topik yaitu tentang Ciong. Karena banyak sekali sahabat Master Ong yang masih bertanya-tanya tentang Ciong itu. Ya, padahal sebenarnya di banyak video Master Ong sudah membahasnya kurang lebih lah gitu ya. Namun masih ada orang yang belum paham. Oleh karena itu, video kali ini Master Ong sengaja bikin nih untuk menjelaskan secara detail tentang Ciong dan bagaimana mengatasi Ciong. Ya, apakah Ciong itu perlu ditakuti? Ya. Namun sebelumnya, Mas Ong mengharapkan dukungannya dengan melakukan like, share, komen, dan subscribe, serta menyalakan tombol lonceng ya untuk mendapatkan notifikasi dari YouTube setiap kali kalau Mas Ong mengupload video baru. Oke, sekarang kita kembali ke topik tentang Ciong. Nah, tahun depan ketika ular berkuasa juga ada beberapa sio yang Ciong. Dan juga ada yang Ciong ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang harus kita takuti ya. Tetapi hanyalah semata-mata sebagai sebuah trigger atau pendorong semangat untuk lebih action, lebih besar lagi dibanding sebelumnya. Jadi pengertian awalnya Ciong itu apa? Ya, jadi Ciong itu artinya tabrakan atau ketidakharmonisan. Ya, jadi misalnya tahun yang berkuasa itu adalah tahun ular, ya, sio ular. Nah, semua sio-sio yang bertabrakan dengan sio ular itu disebut Ciong. Tapi Ciong juga ada Ciong ringan, Ciong sedang, dan Ciong berat. Ya, kalau Ciong berat itu ya sampai mungkin akan terjadi satu malapetaka seperti mungkin sampai kecelakaan atau sampai meninggal gitu ya. Itu Ciong yang berat atau sakit-sakitan dan sebagainya. Namun kalau Ciong ringan mungkin berkaitan dengan keuangan, kesehatan yang terganggu, mungkin keharmonisan keluarga dan sebagainya. Nah, banyak orang kalau dibilang Ciong itu selalu takut, selalu berpikir bahwa wah, apaan nih, kenapa kita jadi Ciong gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini orang cara berpikir yang salah. Jadi kalau sebenarnya Ciong itu adalah satu momen untuk kita memperbaiki diri sebenarnya. Jadi kalau sahabat Master Ong ada sionya sedang Ciong tahun depan, ini adalah waktu untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik ya, kalau kita ambil positifnya. Nah, ada juga yang bertanya, kalau saya sudah Ciong terus bagaimana mengatasinya, Master? Ya. Jadi sebenarnya simple ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi Ciong ya. Salah satunya adalah karena manusia itu adalah frekuensi. Jadi badan kita ini ada frekuensinya loh ya. Setiap orang tuh punya frekuensinya, punya auranya, punya energi. Kita itu makhluk energi. Manusia itu adalah makhluk energi yang kebetulan terperangkap di dalam tubuh fisik. Jadi kalau badan kita ini dihilangkan, maka tertinggallah tubuh energi. Ya, mungkin kemudian orang bilang itu jadi kayak hantu, arwah, dan sebagainya ya. Nah, itu adalah energi. Semua benda itu ada energinya. Misalnya kursi ini ada energinya, ya, dan sebagainya itu ada energinya. Nah, karena manusia itu adalah makhluk energi dan punya frekuensi, dan kemudian terjadi ketidakharmonisan atau Ciong, karena frekuensinya bertabrakan dengan frekuensi yang sedang berkuasa.
Ya sama seperti misalnya kita ini macan ya, tapi masuk di kandang ular ya. Ya kan seperti itu kurang lebih ya. Nah, frekuensinya bertabrakan atau apa istilahnya, sehingga menjadi satu problem buat kitanya. Bagaimana kita bisa mengatasinya? Ada cara yang paling efektif sebenarnya adalah dengan menselaraskan kembali frekuensi-frekuensi yang bertabrakan, mengharmoniskan kembali frekuensi tubuh kita yang bertabrakan dengan frekuensi tahun yang berkuasa. Jadi misalnya tahun 2025 frekuensinya misalnya 100 Hz misalnya ya. Terus frekuensi kita itu adanya di 150 misalnya. Tentu saja kan tidak selaras. Nah, itu diselaraskan. Ada cara penyelarasan yang paling sederhana adalah dengan cara adjustment aura, atau yang sekarang lebih banyak dikenal sebagai buka aura ya. Buka aura ini artinya jadi setiap benda yang hidup ataupun yang pernah hidup, misalnya kayu, karena dia pernah hidup, maka itu mempunyai aura ya. Apalagi tumbuhan juga punya aura, hewan juga punya aura. Tanah ya, tanah itu jangan kita kira bahwa dia tidak hidup. Jadi sebenarnya semua benda itu hidup. Nah, tapi kalau manusia misalnya ketika dia sudah meninggal, maka auranya akan menyusut hari demi hari ya, sehingga tidak kelihatan lagi. Nah, untuk mengatasi ketidakharmonisan frekuensi, maka kita lakukan buka aura. Buka aura di sini ada banyak sekali teknik untuk buka aura. Ya, kalau Mas Toong menggunakan teknik-teknik kuno untuk membuka aura dari 7 titik simpul energi dalam tubuh kita, ya, terutama di wajah kita, ya, kemudian frekuensinya diselaraskan, ya, dengan metode-metode dan ritual, ya. Kalau di Mas Toong buka aura, pertama ritualnya adalah ritual pembersihan. Ritual pembersihan ini menggunakan beberapa ramuan-ramuan khusus atau media-media khusus untuk membersihkan aura ya. Baik itu aura yang dari emosi, aura mental kita, psikologis kita, alam bawah sadar kita dan sebagainya. Ya, jadi itu aura yang ya tambahan atau aura-aura yang nempel itu dibersihkan dulu ya, atau energi negatif dibersihkan dulu. Ya, kalau misalnya masih ada energi negatifnya, ya nggak mungkin kita bisa mengisikannya atau membuka menjadi aura yang positif. Yang langkah pertama adalah pembersihan. Ya, pembersihan ini banyak sekali metodenya. Ada bisa metode dengan mandi di laut, ya, dengan ritual-ritual dan doa-doa tertentu. Atau misalnya mandi dengan air garam, itu juga bisa. Atau mandi dengan ramuan yang Mas Toong juga ada produknya di samping ini, ya. Nah, itu yang pertama adalah pembersihan. Kemudian setelah pembersihan maka akan dilakukan yang namanya adjustment aura atau buka aura ya. Yaitu menggunakan beberapa teknik gabungan yang Mas Toong sudah pelajari. Ya, itu baik teknik dari barat maupun teknik dari timur ya. Dan juga dikombinasikan dengan doa-doa tertentu. Sehingga nanti aura seseorang itu akan memancar keluar ya. Frekuensinya meningkat, pancaran aura semakin kuat gitu ya. Nah, tentu saja akan langsung kelihatan seketika ya. Jadi kalau orang yang buka aura dengan Mas Toong itu pasti akan terasa seketika itu juga. Ya, kalau bisa misalnya sebelum buka aura itu foto dulu ya. Sesudah buka aura dipoto, itu pasti ada perbedaan. Dan kadang kalau misalnya ada orang lain yang melihat, itu juga akan bisa melihat secara nyata perbedaannya. Itulah kegunaan dari buka aura. Nah, karena frekuensinya sudah diselaraskan, maka ini akan mengurangi efek daripada ciong atau kesialan atau ketidakharmonisan pada tahun 2025. Sehingga tidak terjadi bentrok, maka otomatis energi positif kita meningkat, maka itu akan menarik hoki. Jadi kalau seseorang yang dipenuhi dengan energi negatif, itu tidak akan bisa menarik yang namanya energi hoki. Ya, yang ditarik itu adalah energi negatif yang penuh dengan kesialan, masalah, malapetaka, sakit-sakit, ya, terus masalah yang terus-terusan, ya, itu tandanya energi yang negatif. Kalau energinya positif tidak akan seperti itu. Makanya kalau orang yang sudah buka aura, kenapa terjadi seperti kayak keajaiban, ya, tiba-tiba usahanya lancar, tiba-tiba orderannya banyak, tiba-tiba orang melihat dia kayaknya lebih muda, kayaknya dia jadi lebih ganteng, atau dia jadinya lebih lebih cantik, ya, dan sebagainya.
kok kayaknya wajah kamu bercahaya, yaitu karena pancaran energi frekuensi dari tubuh kita meningkat berkali-kali lipat. Ya, itulah efek dari buka aura. Ya, bagi yang memang berminat untuk buka aura, silakan hubungi Master Ong di Instagram. Manfaatnya banyak sekali. Ada videonya juga kok di dalam channel Master Ong yang menjelaskan sampai 20 manfaat dari buka aura. Ya, itu cara yang paling simpel dengan meminta bantuan orang yang ahli di bidang aura, ya, seperti Master Ong untuk membukakan auranya. Atau juga cara untuk mengatasi ciswa yang kedua adalah dengan mandiri atau diri sendiri, ya. Misalnya dengan doa-doa, ya, puasa, zikir, ya kalau di Islam, kemudian atau baca mantra, ya, dan hitungan-hitungan tertentu, jumlah-jumlah tertentu, ya. Mungkin misalnya puasa 3 hari, 7 hari, kemudian mandi di sungai atau di laut, kemudian melakukan doa, baca mantra, zikir, meditasi, dan sebagainya, ya. Tentu saja kalau mandiri, ya mungkin memerlukan waktu yang lebih lama, ya, tidak bisa instan, ya, dan itu butuh ketekunan dan juga butuh keseriusan dari kitanya, ya. Jangan nanti udah puasa sehari, udah habis tuh hari kedua nggak lagi, ya. Atau hari ini misalnya dia melakukan japa mantra 1000, 10.000, besoknya tinggal 150. Jadi nggak konsisten. Nah, kalau nggak konsisten, otomatis tidak akan membuahkan hasil yang baik, ya. Itu secara mandiri. Kemudian yang ketiga adalah cara yang mungkin lebih bisa hasilnya mungkin agak lama, misalnya melakukan kegiatan sosial, ya. Nah, kalau melakukan kegiatan sosial untuk membersihkan atau mengatasi ciong, itu memerlukan waktu. Kenapa demikian? Ya, dan juga memerlukan satu satu keseriusan, kesungguhan hati. Kalau kita bersosial, menyumbang, bikin dana kepada masyarakat atau beli makan dan sebagainya, tapi niatnya kita itu untuk supaya kita makin kaya, supaya kita makin gimana-gimana, itu nggak akan membuahkan hasil apa-apa gitu, ya. Jadi kalau kita mau melakukan sosial, murni harus dirinya itu dengan perasaan murni harus benar-benar untuk sosial. Kalau kemudian karena perbuatan kita itu kemudian menarik rezeki, itu adalah bonus, ya. Jadi jangan nanti udah misalnya melakukan sumbangan, melakukan sosial, kemudian ternyata hidupnya bukannya baik gitu, ya, makin banyak godaan, makin banyak rintangan, akhirnya menyalahkan bahwa ternyata apa yang dilakukan itu sia-sia, ya. Itu menjadi salah, malah bikin menambah dosa gitu, ya, menambah karma. Semakin hari malah semakin buruk, ya. Jadi itu butuh effort, kesungguhan hati dari orang yang melaksanakan sosial tersebut. Paham, ya, maksud Master Ong? Jadi memang cara yang paling instan, cara yang paling cepat adalah dengan buka aura atau ciswa, ruatan, larungan, ya, buang sial, dibantu oleh seseorang. Itu cara instan yang paling cepat, ya. Kalau misalnya dengan mandiri tadi, itu butuh sesuatu usaha yang keras dari kita. Demikian, ya. Jadi sebenarnya ciong atau kesialan atau ketika tidak harmonisan sio itu bisa diatasi jika kita mau, ya. Tentu saja segala sesuatu itu harus ada usaha. Nggak mungkin kalau nggak ada usaha itu semua bisa beres, nggak ada, ya. Kalau misalnya kita nggak mau dibantu sama orang lain yang mungkin membutuhkan biaya, misalnya sahabat Master Ong minta jasa Master Ong, ya pasti ada biayanya, ya. Tentu saja ada biaya gitu, ya, nggak mungkin nggak ada biaya karena kita meminta jasanya seseorang untuk bantu kita gitu, ya. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai biaya, lakukan diri sendiri itu tadi, ya, bisa dengan cara meditasi, puasa, zikir, baca mantra, ya, sembahyang, ya, dan kemudian juga bisa melakukan kegiatan sosial. Itu yang simple-simple. Kalau yang cara lain mungkin lebih berat lagi ada gitu, ya. Nah, itu hal-hal yang simple. Nah, tapi itu semua membutuhkan effort, membutuhkan satu dedikasi, konsistensi dari orang yang melaksanakan upaya tersebut. Beda sama kalau minta bantuan orang lain, ya. Jadi tinggal instan, tinggal duduk. Ya, ibarat kayak kita ke warung, kita pesan mie, dimasakin mie-nya, kemudian dikasih bumbu, kemudian disediain di depannya,
depan kita, kita tinggal makan. Itu instan, seperti buka aura dibantu orang lain. Tapi kalau misalnya mau mandiri ya seperti kita, ya cari mie-nya dulu, kemudian kita masak dulu, ya kita rebus air dulu dan sebagainya, baru kita makan. Itu contoh sederhananya. Demikian ya dari Master Ong penjelasan tentang Ciong dan cara untuk mengatasi Ciong ya. Semoga nanti tahun depan bagi yang sudah ikut buka aura di tempat Master Ong itu secara ekonomi, secara istilah kesehatan, jodoh dan sebagainya akan meningkat dengan pesat ya. Itu yang selalu kita harapkan ya tentunya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat semua sahabat Master Ong untuk menjawab semua pertanyaan tentang Ciong dan cara mengatasinya dan mengembalikan hoki ke dalam hidup kita. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya sehingga akan diberitahukan oleh YouTube ketika Master Ong mengupload video baru ke channel Master Ong ini. Terima kasih. Bye-bye. Salam semesta.